Mendi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Tria dan rekan-rekan semua. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 2 yang pada kali ini telah memberikan atau meluangkan waktu sehingga bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai topik perencanaan pesan-pesan bisnis. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Maidina Eka Cahyani. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih Andi. Pengertian perencanaan pesan-pesan bisnis. Memilih atau menentukan ide, gagasan, atau pesan-pesan bisnis yang akan disampaikan kepada pihak lain. Mengumpulkan fakta atau temuan penting guna untuk mendukung pesan-pesan bisnis yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Beberapa tahap yang perlu diperhatikan dalam penyampaian pesan-pesan bisnis. Pertama, tujuan. Kedua, analisis audiensi. Ketiga, penentuan ide. Keempat, kumpulkan semua fakta. Dan terakhir, membuat outline pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis. Perlunya pemahaman yang baik tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis, menginformasikan pesan-pesan bisnis ke pihak lain agar sepakat dengan apa yang disampaikan, dan terciptanya kolaborasi atau kerjasama antara pihak lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Riza. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada analisis audiensi. Dalam analisa pesan bisnis yang perlu diperhatikan ada 4 item. Yang pertama ada what, yaitu apa latar belakang, who, siapa yang menerima pesan, how, bagaimana penyampaiannya, dan when, kapan disampaikannya. Next. Oke, selanjutnya ada penentu ide atau gagasan pesan bisnis. Yang pertama ada substansi dari pesan jelas. Yang kedua ada memiliki maksud dan tujuan. Next. Selanjutnya ada kumpulkan semua fakta. Fakta yang dikumpulkan bermanfaat dalam mendukung pesan-pesan bisnis. Fakta yang disampaikan tergambar secara rinci dan fakta yang didapat dilakukan dengan cara survei lapangan. Oke, selanjutnya akan dibacakan. Baik, materi yang selanjutnya adalah membuat outline pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Yang pertama ada mencakup poin-poin penting. Yang kedua yaitu memiliki alur atau urutan penyampaian pesan-pesan bisnis secara sistematis. Next. Dan selanjutnya adalah pemahaman proses komposisi. Proses komposisi adalah suatu proses penyusunan pesan-pesan bisnis yang dimulai dari pemilihan kata, kalimat, dan paragraf hingga menjadi suatu pesan bisnis yang mudah dipahami dan diterima oleh si penerima pesan. Next. Penyusunan pesan bisnis tertulis meliputi 4 tahap penting. Yang pertama itu ada perencanaan atau penyusunan draft. Yang kedua yaitu organisasi dan komposisi. Yang ketiga yaitu edit dan revisi. Yang keempat yaitu membaca ulang. Next. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi penyusunan draft. Komposisi, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasanya dalam hal ini ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah memiliki maksud dan tujuan. Yang kedua adalah siapa penerima pesan, kemudian apa sih ide pokok pesan, dan juga bagaimana cara penyampaian atau media yang digunakan dalam menyampaikan pesan tersebut. Next slide. Nah, selanjutnya adalah organisasi dan komposisi. Tentu kita tahu bahwasanya organisasi adalah salah satu cara suatu entitas atau kelompok dalam mengatur dan mengolah berbagai elemen dan sumber daya untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Hal ini nantinya bisa mengacu pada organisasi bisnis, pemerintah, ataupun organisasi non-profit.
Dan komposisi mengacu pada struktur atau susunan dari berbagai elemen dalam suatu keseluruhan. Ini bisa berlaku dalam berbagai konteks seperti komposisi musik, komposisi kimia, atau komposisi dalam seni visual. Selanjutnya adalah edit dan revisi. Dalam hal ini, setelah ide-ide dituangkan tadi dalam tulisan, perlu kita telaah kemudian dan memperhatikan kembali substansi-substansi pesan yang ingin kita sampaikan. Kemudian penggunaan gaya bahasa, struktur kalimat yang digunakan, penglihatan hal-hal yang tidak perlu atau tidak relevan, serta bagaimana agar pesan-pesan bisnis tersebut dapat nanti dipahami oleh si penerima. Selanjutnya, oleh Entin. Iya, pembaca ulang. Setelah melakukan perencanaan, organisasi, dan komposisi, serta editing, tahap berikutnya tidak boleh diabaikan adalah baca ulang secara menyeluruh dengan tujuan meyakinkan kembali bahwa apa yang disampaikan secara tertulis tersebut benar-benar terhindar dari berbagai kesalahan atau kekeliruan dari proses penulisan. Penentuan tujuan. Penyampaian pesan-pesan bisnis yang dilakukan oleh suatu organisasi bisnis secara tidak langsung juga akan membawa nama baik lembaganya. Dalam artian, penyampaian pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan baik dan positif pada penerima pesan akan berdampak positif pula bagi organisasi bisnis si pengirim. Selanjutnya, analisis audiensi. Ada 3 cara. Pertama, mengembangkan profil audiensi. Kedua, memenuhi kebutuhan informasi audiensi. Dan terakhir, memenuhi kebutuhan motivasional audiensi. Seleksi media penyampaian pesan-pesan bisnis. Dilihat dari 2 sisi. Pertama, komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan meliputi seseorang menginginkan umpan balik, pesan seseorang relatif sederhana dan mudah, seseorang tidak memerlukan catatan permanen, seseorang ingin mengumpulkan audiensi dengan lebih mudah dan ekonomis, seseorang menginginkan interaksi dalam memecahkan masalah, percakapan secara langsung, seperti pidato, dan telepon atau video tap. Kemudian di sisi komunikasi tertulis, hal-hal yang mencakup seperti seseorang tidak memerlukan umpan balik, pesan seseorang sangat rinci, kompleks, seseorang memerlukan catatan, seseorang ingin mencapai audiensi luas, seseorang ingin meminimalisasi distorsi, surat-surat seperti memo, laporan, proposal, serta surat reguler. Baik, terima kasih sudah selesai presentasinya. Saya kembalikan ke Andi. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan dan mempresentasikan tentang materi ini. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Tria dan teman-teman yang telah berkontribusi pada diskusi kali ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.